Kita menang dari apapun yang menjadi kerinduan kita, apapun yang menjadi doa kita percaya bersama Yesus kita pasti akan menang. Amin, haleluya. Puji Tuhan, kita masih akan nyanyikan pujian yang girang-girang. Saya undang jemaat berdiri bersama, kita mau bergerowi lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Saya percaya kita datang ke tempat ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau datang menyenangkan Tuhan karena Tuhan Yesus baik, sangat baik bagi saya dan saudara. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah pada kesempatan ini kita mau menyembah Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kita berikan hati yang baik, biar kita bisa menerima firman itu. Amin, haleluya.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Glory, haleluya, amin. Sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Undang jemaat berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapi, Amin. Yesus. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapi, amin. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Haleluya, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Glory, haleluya, glory. Ku menutup mata, Amin. Haleluya. ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir, amin. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Amin. Ku menutup mata, ku
tetap setia sampai akhir kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Engkau baik Yesus, Engkau baik ya Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia ya Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap bersama dengan Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan lagi refnya saja. Dengan kasih Kristus nanti Ibu Yufi pimpin dalam doa firman Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Oh, katakan dengan iman. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Amin. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Masya Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Biarlah ini menjadi janji kami Tuhan. Masya Allah. Kalau kami mau tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah ini janji kami supaya kami mau tetap setia untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Supaya kami mau tetap setia untuk mengiring Engkau di dalam kehidupan kami. Puji nama. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Selain saat ini Tuhan, kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Amin, Ini haleluya. semua karena anugerah dan Oh, kebaikan-Mu. puji Kami percaya Tuhan, kami hadir di tempat ini. Kami memiliki satu keyakinan Tuhan. Kalau kami mau sungguh-sungguh datang bersekutu kepada Engkau. Kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya pujian dan penyembahan kami ini boleh naik dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berikan kami hati yang baik. Berikan kami hati yang tulus. Sehingga kami bisa menerima firman-Mu Tuhan.
Kami pulang dari tempat ini dengan membawa sukacita dan damai sejahtera daripadamu. Kau berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya apa yang Kau firmankan pada siang hari ini boleh menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk dengan diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kecil sedikit. Puji Tuhan, biarlah seperti kata nyanyian tadi, sampai kita menutup mata, ya, kita tetap setia sama Tuhan. Kita tetap setia melayani Tuhan. Sambil menyanyikan nyanyian ini tadi, saya teringat kepada almarhumah Bapak Amin yang telah meninggal pada hari Rebo kemarin dan dikubur pada hari Sabtu kemarin. Kami rombongan ke sana hari Kamis. Awalnya pikiran saya sangat sulit untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan karena puluhan tahun sejak lahir telah begitu kuat, teguh memegang adat dan juga agama lama mereka. Tapi dengan doa-doa dari keluarga Bapak Amin kami juga terus mendoakan dan mujizat terjadi. Dia mau kebaktian. Ya. Dia kebaktian itu, waduh kami bangga sekali. Bagaimana seorang yang begitu teguh kuat dengan adat tapi dia mau percaya Tuhan Yesus. Dan kalau tidak salah dengan dia ibadah terus kepada Tuhan, awal tahun ini kalau tidak salah dia dibaptis, ya. Kami bawa ke kolam renang di hotel di Indramayu. Kami beribadah singkat doa di hotel padahal banyak orang juga yang berenang. Di situ kami turuti perintah Tuhan membaptiskannya dan dia tetap setia berbakti sama Tuhan. Sebab dia kalau datang dari Jakarta kebanyakan di Jatibarang atau lebih banyak di rumah keluarga Bapak Amin. Dan selalu dia datang beribadah kepada Tuhan. Sebagai hamba Tuhan melihat dia boleh percaya sama Tuhan, itu satu kebanggaan yang luar biasa. Karena sulit untuk memenangkan orang yang sudah terikat kuat dengan adat dan agama yang dulu. Tapi puji Tuhan, dan dia mengalami sakit tapi sebetulnya tidak begitu sakit lama dan dipanggil oleh Tuhan. Kemarin kali lihat, aduh wajahnya seperti tidur. Wah inilah ciri anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya, aduh saya sebagai gembala merasa kehilangan. Tapi di satu sisi juga bahwa dia sudah bersama dengan Tuhan. Yaitu satu kerinduan kita. Jadi seperti nyanyian tadi. Biar kita juga sampai pada akhir kita menutup mata. Kita ada di dalam Tuhan. Kita tetap setia. Bahkan pun melayani Tuhan. Dunia kita tinggalkan. Tapi kita akan diterima oleh Tuhan di dalam keselamatan. Puji Tuhan, saya akan ambil firman Allah pagi hari ini di dalam kitab Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Kita hormati pembacaan firman Allah ini. Kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 9 dan ayat 10. Sudah ada di monitor, kita baca. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, ia akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab ada begitu banyak sekali ayat,
ratusan ayat yang menuliskan bagaimana kebaikan dari Tuhan. Dan bagaimana pula kita harus berbuat baik dan membalas akan segala kebaikan daripada Tuhan. Kalau saudara suka membaca Alkitab, maka kita akan temukan di situ begitu luar biasanya kebaikan Allah dalam hidup saya dan saudara. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik seperti Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada saya dan saudara-saudara. Kita bisa bayangkan sendiri, siapakah kita? Kita tadinya orang berdosa. Kita seharusnya antri untuk menuju kepada api neraka yang kekal. Tapi oleh kasih dan anugerah kebaikan Tuhan, kita boleh menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Dia menyelamatkan saya dan saudara. Dia buang segala salah dosa kita. Dikatakan dalam Alkitab, dosa kita seperti merah kirmisi, seperti merah patma. Itulah gambaran dosa kita manusia. Tapi Dia sucikan kita, Dia kuduskan kita seperti salju, seperti rambutnya atau dari domba yang berwarna putih, seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita renungkan ini, seharusnya tidak habis-habisnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Tadi juga dari awal ibadah sampai akhir ini selalu kita ikuti Tuhan itu baik, Allah itu baik, memang seperti itu. Saudara-saudara, kalau saja kita melihat bahwa Allah itu sangat baik untuk saya dan saudara, tadi saya katakan seharusnya kita harus sadar dan harus juga berbuat baik seperti firman Allah ini katakan. Raja Daud adalah sebagai contoh. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, dalam 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, kitab 1 Tawari, 2 Tawari. Di situ menceritakan tentang perjalanan kehidupan daripada Daud. Bagaimana dia diambil, dipilih oleh Tuhan dari keluarga yang miskin. Lalu dia jadikan menjadi raja. Dan dia diberkati oleh Tuhan. Sehingga satu waktu dia pernah berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Engkau telah ambil aku di belakang kambing domba. Dia sadar betul siapakah dirinya ini. Sehingga kalau saudara membaca di dalam Mazmur 116, di situ kita temukan suatu ungkapan hati yang mendalam daripada Daud. Dia katakan begini, dengan apakah aku akan dapat membalas segala kebaikan Tuhan? Dia bertanya sendiri dalam dirinya, dengan apa saya Daud membalas segala kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan dalam kehidupannya? Dan saudara bisa melihat di situ mulai ayat 1 dan seterusnya, untuk membalas segala kebaikan Allah, maka di situ dikatakan, maka aku mengasihi akan Tuhan. Itu dikatakan ayat 1. Membalas kebaikan Tuhan. Dia katakan, aku akan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Hanya Tuhan yang dia kasihi. Pekerjaan, kekayaan, harta itu di belakang. Tapi yang utama di situ dikatakan, dia mengasihi akan Tuhan. Bahkan dalam ada ayat dikatakan di situ bahwa oleh karena cintanya akan Allah, maka hatiku terbakar mengingat segala cinta Allah kepadaku. Sampai seperti itu, saudara-saudara. Dalam ayat berikutnya, bagaimana aku dapat membalas kebaikan Tuhan? Dia katakan, maka setiap saat, setiap hari, bahkan sampai aku akan mati,
Aku hanya berseru, aku hanya datang kepada Tuhan. Aku hanya andalkan Tuhan saja. Aku hanya berharap sama Tuhan, tidak ada yang lain. Yang ketiga di dalam Alkitab Mazmur 116. Bagaimana aku dapat membalas segala kebaikan Allah. Lalu dia katakan, aku mau berjalan di hadapan hadirat dari Tuhan. Apa artinya ini? Dia tidak mau mengecewakan Tuhan. Dia tidak mau membuat Tuhan sedih melihat kelakuannya. Sehingga dia katakan, Tuhan, aku ingin berjalan di dalam hadirat-Mu. Artinya apa? Dimanapun aku pergi Tuhan, aku ada di rumah, aku pergi berperang, aku ada di luar daerah, dimanapun aku akan berjalan dengan takut akan Tuhan. Aku akan hidup bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, aku hidup di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Itu yang dia ungkapkan untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Dia katakan, kalau aku hidup di dalam hadirat Allah, menjauhkan aku untuk berbuat dosa. Menjauhkan aku untuk berbuat kejahatan. Tapi yang ada, haruslah aku memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan. Dan yang keempat di situ dikatakan, untuk membalas segala kasih Tuhan, maka aku akan membayar nasar-nasarku kepadamu. Aku sudah berjanji, kalau aku menang, kalau aku ditolong, kalau aku diberkati oleh Tuhan, aku bernasar. Dan aku akan menunaikan semua, melunasi semua segala nasar-nasarku kepadamu ya Tuhan. Itu yang kita lihat di dalam Alkitab. Makanya Daud ini adalah seorang yang Alkitab menyebutnya yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia tahu betul bagaimana membalas akan kasih daripada Tuhan ini. Ya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab juga, bagaimanakah kebaikan demi kebaikan yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Bukan hanya kita tunjukkan dengan ada motivasi tertentu. Tapi dasar dari kita melakukan kebaikan itu dasarnya daripada karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu banyak berbuat baik untuk saya dan saudara-saudara. Dan kalau firman Allah mengatakan seperti ayat ini, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baik itu tidak ada batasannya, tidak ada. Setiap saat kita akan berbuat baik. Dengan kata lain, sepanjang umur hidup kita, kita harus tanamkan dalam pikiran dan dalam hati kita. Tuhan, aku tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Tapi inilah aku Tuhan. Aku punya tenaga. Aku punya kesehatan. Aku punya hikmat kepintaran. Aku punya talenta. Aku punya berkat yang daripada-Mu Tuhan. Aku akan membalas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan saya. Kalau kita sebagai umat Tuhan tahu, berterima kasih, menyadari segala kebaikan Tuhan, maka kalau kita mau berbuat baik, tidak ada motivasi lain selain untuk memuliakan akan nama Tuhan. Tidak ada motivasi untuk dilihat orang. Tidak ada motivasi untuk dipuji oleh orang. Tapi dari dasar hati, Tuhan sudah berbuat baik. Maka saya juga akan berbuat baik. Sebab Tuhan ingin sekali untuk kita akan selalu berbuat baik. Namun seringkali kenapa ada ayat berkata jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena seringkali manusia termasuk kita orang percaya berbuat baik itu sifatnya temporer. Jadi sewaktu-waktu kalau aku lagi mau, aku lagi suka, oke, saya lakukan itu. Satu waktu kita mungkin merasa bosan, kita merasa jenuh.
Lalu kalau sudah menjadi bosan, berhentilah untuk berbuat baik. Tidak seperti itu yang firman Allah katakan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab apa yang dikatakan di sini? Sebab nanti akan datang waktunya perbuatan-perbuatan baik kita itu ditilik oleh Tuhan. Lalu dia akan membalas segala kebaikan kita dengan berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Membalas kebaikan daripada Allah ada dua tipenya. Pertama, membalas kebaikan Allah itu yaitu berupa dengan apa yang disebut membantu secara moral. Apa itu membalas kasih Allah secara moral? Kita bisa memberikan kata-kata nasihat kepada orang. Kita bisa memberikan penghiburan, kata-kata penghiburan kepada orang yang lagi susah. Kita dapat membalas kasih Tuhan dengan apa? Dengan memberi dorongan, memberi semangat kepada mereka yang mungkin letih lesu. Kita memberikan bantuan secara moral kepada mereka, bukan berupa material. Itu baik. Tapi yang kedua, yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu yang sifatnya material. Yang sifatnya material. Apa itu sifatnya material? Yaitu bisa dengan uang kita. Bisa dengan harta kita. Bisa dengan kekayaan kita yang Allah berikan dan percayakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Itu yang kita dapat lihat di dalam Alkitab. Tidak usah kita baca dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-5. Daud merencanakan untuk membuat bait Allah, tempat Allah berdiam. Dia sediakan begitu banyak material untuk pembangunan. Alkitab menyebutkan di dalam Alkitab bahwa Daud menyediakan 100.000 talenta emas. 1 talenta saja 34 kilo emas. 100.000 talenta bisa kita kalikan. Kalau diuangkan itu berapa triliun. Lalu 1 juta talenta perak. 1 juta talenta kali 34. Berapa juta talenta perak. Dia sediakan tembaga begitu banyak. Dia sediakan apa? Besi yang begitu banyak. Dia sediakan apa? Kayu-kayu aras yang mahal. Dan dia sediakan juga batu permata yang mahal-mahal untuk persediaan pembangunan bait Allah. Cuma Tuhan katakan bukan engkau yang akan membangun. Anakmu Salomo yang akan membangun. Tapi Daud sudah mempersiapkan itu semuanya. Bukan hanya material yang disiapkan oleh Daud. Dia persiapkan semua. Sangkor atau pujian yang akan nanti tampil pada waktu bait Allah itu akan ditabis. Dia telah persiapkan begitu banyak pemain musik. Begitu banyak pemain sangkakala. Sudah dipersiapkan semua. Siapa yang mimpin, siapa yang akan tampil dan semua dengan pakaian lenan halus yang berwarna putih. Dan dia sudah memberitahu kamu harus berpuasa untuk bisa nanti pada hari yang nanti telah ditentukan itu. Dan apa yang terjadi? Cerita pendeknya, Salomo membangun bait Allah dengan begitu luar biasa. Semua bahan material sudah disediakan ayahnya Daud. Lalu diadakanlah tabisan yang spektakuler, yang belum ada sejak waktu itu. Belum ada, bahkan mungkin sampai sekarang. Telah dipersiapkan semua pemain musik. Umat-umat yang akan melantunkan pujian.
Semua sudah diatur begitu rapi. Dan saudara tahu, judul daripada nyanyian pujian kepada Allah. Apa judulnya? Judulnya yaitu Allah itu baik adanya. Haleluya. Bertahun-tahun telah dipersiapkan oleh Daud. Dan pembangunan bait Allah oleh Raja Salomo. Sudah mereka tentukan judul pujian penyembahan yang mereka naikkan. Itu judulnya adalah Allah itu baik adanya. Itu semua sudah akumulasi daripada bangsa Israel dijajah di Mesir 400 tahun lalu. Lalu Allah bawa mereka sampai di negeri Kanaan. Allah pelihara, Allah berkati mereka. Sampai raja pertama Raja Saul. Sampai raja kedua Raja Daud. Dan akhirnya Raja Salomo. Kebaikan Allah dari situ kalau dikumpulkan tak terhitung adanya. Maka itu sebabnya pujian penyembahan pada acara yang spektakuler pada waktu itu, sekali lagi judulnya Allah itu baik adanya. Kok tidak ada judul lain? Salomo seorang ahli dalam berpuisi, tapi tidak. Judulnya Allah itu baik. Bukan cuma karena kata-katanya, tapi memang kenyataan Allah itu Allah yang baik. Saya dan saudara juga akui kebesaran dan kebaikan Allah. Kalau kita boleh ada sampai pada pagi hari ini, bukan kekuatan kita, tapi karena kebaikan dari Tuhan. Amin. Tuhan itu sangat baik buat saya dan saudara. Saya kalau menyembah Tuhan tengah malam, kalau sudah menyebut Tuhan itu baik, hanya air mata yang keluar. Karena begitu merasakan kebaikan Tuhan. Aku boleh makan, aku boleh minum, aku bisa berpakaian, aku bisa punya keluarga. Wow, segala macam pertolongan Allah, berkat Allah, itu semua karena kebaikan daripada Tuhan. Maka itulah sebabnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, apa yang telah dilakukan oleh Raja Daud, Allah tilik dia. Di dalam Kisah Rasul pasal 13, firman Allah mengatakan apa tentang Daud. Kesimpulan dari seluruh kehidupan Daud sampai mati, Tuhan katakan apa? Aku telah mendapatkan Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan seluruh kehendakku. Coba. Itu kunci dari kehidupan Daud, ditutup dengan perkataan Tuhan. Dia orang yang menyenangkan hatiku dan yang melakukan segala perintahku. Itu yang Daud lakukan untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Dia seorang pertama yang ditulis di dalam Alkitab yang memberikan hartanya yang tak ternilai, triliunan. Padahal di dalam Tawari di situ dia katakan kepada semua orang, aku telah mendapatkan semua kekayaan ini. Bukan sekedar melipatkan tangan mendapatkannya. Di situ dikatakan, dengan susah payah aku semua mendapatkan ini. Tapi itu aku persembahkan kepada Tuhan untuk membalas segala kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Luar biasa. Daud bersusah payah mendapatkan harta. Tapi dia berikan itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk Tuhan. Makanya tidak heran dia itu disebut orang yang berkenan dan yang melakukan segala kehendak daripada Allah. Lalu kita lihat juga contoh-contoh supaya kita bisa tahu. Ada seorang yang awalnya tidak disukai oleh orang Yahudi. Namanya siapa? Sakius.
Dia adalah kepala pemungut cukai di kota Yeriko. Lalu dia ingin sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi dia pendek, tapi dia berusaha. Dia naik di sebuah pohon. Ingin sekali melihat Yesus sebab dia tahu dia akan lewat di sekitar itu. Pas di bawah pohon, lalu Tuhan Yesus melihat. Tidak disebutkan Tuhan Yesus tanya dulu, siapakah orang itu? Tidak, tapi Tuhan ayat itu terus mengatakan, Sakeus, turunlah engkau, sebab kami akan makan di rumahmu. Alkitab menyebutnya Sakeus segera turun dengan sukacita, senang hati. Dia bawa Tuhan Yesus ke rumahnya dan disediakan makanannya. Entah sesudah makan atau sebelum makan, tapi tidak ditulis. Tiba-tiba Sakeus dia berkata begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah kekayaanku aku akan bagikan kepada orang-orang yang miskin. Dan bila mana aku sebagai pemungut cukai telah memeras orang, yang kuperas itu aku akan kembalikan 4 kali ganda. Logika manusia berpikir, wow, separuh kekayaannya dibagikan kepada orang miskin. Yang dia peras dia akan balikin 4 kali ganda. Kemana hartanya semua? Ini logika manusia. Kenapa Sakeus berkata begitu? Dia bukan orang bodoh. Tetapi apa yang dicari oleh Sakeus? Dia pikir, saya sudah lama menikmati segala berkat. Aku sudah lama menikmati kekayaan. Cukuplah yang penting, aku ingin selamat. Aku ingin selamat, itu yang menjadi tujuan. Harga untuk mendapatkan keselamatan bagi Sakeus, istrinya, anak-anaknya. Makanya dia berani berkata di depan Yesus, separuh kekayaanku ku bagikan kepada orang miskin, dan yang ku sudah peras balikan 4 kali ganda. Apa kata Yesus? Oh, sekarang ini telah terjadi keselamatan di dalam seisi rumah ini. Sekarang ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Amin. Buat apa keselamatan? Buat apa kekayaan dunia? Yesus pernah berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini dan seluruh kekayaannya, tapi jiwamu binasa, masuk neraka? Tidak ada artinya. Sakeus tahu keselamatan itu yang paling nomor 1. Makanya Sakeus dijuluki sebagai seorang yang murah hati. Murah hati. Daud dijuluki orang yang menyenangkan hati Tuhan dan yang melakukan segala kehendak Allah. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Di situ juga diceritakan mengenai Tuhan Yesus. Adapun Yesus katanya dari Nazaret, dia diurapi Allah dengan Roh Kudus. Lalu dia berjalan berkeliling, masuk desa keluar desa, masuk kota keluar kota. Untuk apa? Berbuat baik. Di situ dikatakan mengusir orang-orang yang dirasuk setan, dan dia berbuat baik. Yesus berbuat baik. Orang sakit disembuhkan, yang lumpuh jalan, yang buta bisa melihat, dirasuk setan dipulihkan. Berkali-kali dia memberi makan ribuan orang.
Dia betul-betul berbuat baik sampai dia harus mati di atas kayu salib untuk karena keselamatan saya dan saudara. Lalu apa yang disebutkan orang kepada Yesus yang selalu berbuat baik itu? Yaitu dia disebut sebagai gembala yang baik. Selain dia disebut juru selamat, dia juru selamat, dia juga gembala yang baik. Ini julukan-julukan yang diberikan orang kepada mereka yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik ini ada bukti yang harus ditindaki. Sehingga kelihatan, oh dia memang berbuat baik. Tapi kita lihat juga perbandingannya. Perbandingannya seringkali dikutip juga. Tidak usah kita baca. Tapi ada di dalam Lukas pasal 12. Di situ ada seorang yang sangat memiliki harta yang sangat banyak. Tapi dia tidak merasa puas dengan segala kekayaannya yang begitu banyak. Lalu di situ dia membuat lumbung-lumbung. Sebab zaman dulu kekayaan itu dihitung dari panen, dihitung dari berapa banyaknya binatang, dan dihitung bagaimana berapa banyaknya emasnya. Dari zaman perjanjian lama begitu. Ya, sebab belum ada deposito dan lain-lain sebagainya. Belum ada bank. Dia bangun lagi. Menampung semua kekayaan yang dia miliki. Bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Jadi semua apa yang dia dapatkan hanya untuk dia sendiri saja. Untuk yang lain tidak. Makanya di dalam ayat itu dia bangun dan bangun lagi. Dan dia berkata, hai jiwaku, tenanglah, janganlah takut. Sudah tersedia segala kebutuhanmu bertahun-tahun ke depan. Jangan takut. Namun baru selesai dia berkata dalam hatinya, datanglah suara dari atas. Hai orang kaya yang bodoh. Malam ini juga nyawamu akan diangkat. Nafasmu diputuskan sampai di sini saja. Lalu yang engkau telah kumpulkan semuanya itu untuk siapakah? Ini kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus katakan, demikianlah orang yang hidup hanya untuk mengumpulkan dirinya sendiri, tetapi miskin di dalam Tuhan. Dia cuma kumpul buat dia. Daud tidak. Kita lihat. Sakeus tidak, Tuhan Yesus tidak. Masih ada lagi dalam Lukas 16, sering juga disentil. Ada seorang yang sangat kaya raya. Setiap hari dia berpesta pora dan memakai pakaian ungu. Itu pakaian kebesaran yang menjadi lambang bahwa dia itu sangat kaya. Dalam pestanya yang meriah, datanglah seorang pengemis untuk meminta sedekah. Namun bukan juga meminta sedekah. Orang itu mau datang di bawah meja para undangan. Barangkali saja mereka akan membuang sedikit daging yang menempel di tulang. Atau ada roti sedikit yang mereka tidak makan lalu buang. Itulah yang aku akan ambil untuk menjadi makananku. Ini Tuhan Yesus yang katakan. Apa tindakan orang kaya raya ini? Dia melihat Lazarus itu datang di dalam rumahnya. Dia kecewa. Kenapa orang ini bisa datang? Saya menerima tamu-tamu, para orang-orang hebat.
Tapi kok dia berani masuk? Alkitab menulis, dia cuma mau makan roti atau apapun yang jatuh di meja. Tidak mau minta. Yang sudah tidak dimakan lagi, itu yang dia mau ambil. Betapa kekurangannya orang ini. Dia tidak gegabah. Dia datang-datang ulurkan tangan. Hei orang kaya, berilah aku. Tidak. Cari roti yang jatuh. Tulang ada daging, dia ambil. Dia mau makan untuk dirinya yang sudah lapar. Namun orang yang kaya itu, dia panggil anjing-anjing. Mengusir orang ini. Supaya tidak ada di situ. Siapakah yang tersakiti? Lazarus mungkin waktu itu diperlakukan seperti itu. Lazarus berpikir mungkin ya wajar. Saya juga sih kenapa saya mau datang ke situ. Banyak tamu hebat. Tapi saya sudah sangat lapar. Saya cuma mau ambil kok yang sudah jatuh di meja. Saya yakin Lazarus ya wajar saya diusir seperti itu. Tapi yang tidak suka dan sakit hati, Allah pencipta langit dan bumi dan segenap isinya. Allah yang sudah membuat orang ini menjadi kaya, tapi dia tidak mau berikan kepada mereka yang membutuhkan. Hati Allah sakit. Dia adalah umat. Kau perlakukan seperti itu. Makanya ayat mengatakan, tidak lama mati Lazarus. Allah suruh para malaikat menjemputnya. Bawa ke Firdaus. Di pangkuan Abraham dia dihiburkan. Setelah itu mati juga si orang kaya raya itu. Alkitab mengasih tahu. Tuhan Yesus yang katakan. Dia dibawa ke Hades. Tempat penyimpanan sementara. Orang-orang berdosa yang mati. Lalu dia katakan sama Abraham. Abraham tolonglah. Suruh Lazarus celupkanlah jarinya. Bawalah sedikit air. Aku sangat tersiksa. Sangat panas. Apa kata Abraham? Nang. Set pengen sida wis uripe enak. Segala apa kau miliki, segala sesuatu kau punya. Lazarus sudah sangat menderita. Sekarang dia dihiburkan. Tapi engkau sedang menderita. Orang ini juga sama. Apa yang diberikan oleh Allah, dia hanya pakai sendiri. Dia tidak mau membagi-bagikan. Dia tidak mau berbuat baik. Itu yang ditulis di dalam Alkitab. Maka itu sebabnya firman Allah memberitahu. Jangan jemu-jemu engkau berbuat baik. Coba secara logika kita berkata begini. Apa Allah itu sanggup enggak? Menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini semua kaya. Sanggup? Sanggup? Sanggup. Allah jadikan semua makhluk di bumi. Orang-orang di bumi. Semua kaya. Bisa. Atau Allah akan jadikan manusia di bumi ini semuanya pintar-pintar. Bisa? Bisa. Tapi Tuhan tidak begitu. Kenapa di dalam dunia ini berbeda-beda? Bahasanya beda, kulitnya pun beda, tinggi rendahnya pun beda, bervariasi. Itu cara daripada Allah. Untuk apa? Melihat manusia ciptaannya di dalam dunia ini. Lalu ada yang kaya raya, ada yang sedang, lalu ada yang separuh miskin dan ada yang sangat miskin. Kenapa itu semua bisa seperti itu?
itu diizinkan oleh Allah supaya bagi kita yang sudah percaya tahu akan kebenaran daripada Allah itu, maka itu diberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki banyak itu akan berbuat baik kepada mereka yang tidak punya. Berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan. Berbuat baik untuk perkara-perkara yang menyenangkan hati dari Tuhan. Sebab dari situlah ada poin-poin yang akan ditulis. Ada nilai-nilai yang akan ditulis. Perbuatan-perbuatan baik. Sebab apa? Di dalam pengkhotbah pasal terakhir, Alkitab sudah memberitahu pengkhotbah pasalnya yang terakhir. Di situ dikatakan pasal 12 ayat 13 berkata begini pengkhotbah. Akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Akan dibawa kepada pengadilan, penghakiman. Bukan manusia, Allah yang akan jadi hakim. Orang yang berbuat jahat akan diadili. Orang yang berbuat baik akan diadili juga untuk menerima balasan yang baik juga dari Tuhan. Semua perbuatan, semua tidak terkecuali akan dihadapkan kepada pengadilan yang berbuat baik ataupun mereka yang berbuat jahat. Maka untuk itu firman Allah pada pagi hari ini, jangan jemu-jemu berbuat baik. Sebab di dalam ayat 8 mundur lagi dalam Galatia 6, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Orang menabur dalam daging itu apa? Dosa. Menabur di dalam dosa, dia akan menuai apa? Kebinasaan, menuai kehancuran, dan berakhir di dalam neraka. Tapi orang yang menabur dalam roh, artinya apa? Menabur dalam kebaikan dan kebaikan. Orang yang menabur dalam roh itu akan menuai apa? Hidup yang kekal di dalam roh itu. Ini jelas sekali firman Allah. Lalu ayat 9, makanya janganlah jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya melihat jemaat-jemaat di sini juga banyak yang suka berbuat baik. Seperti dalam ayat 10, selama masih ada kesempatan bagi kita berbuat baik, marilah kita berbuat baik kepada semua orang secara umum, tapi ada khusus terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya sesama kita komunitas anak-anak Tuhan. Mereka kita mau bantu mereka. Ya, saya suka lihat saudara ada jemaat yang suka menyisipkan berkat. Nih, ya biar enggak berapa. Wah, saya senang sekali saudara. Karena saya juga dan istri melakukan itu. Ya, saya lihat ada beberapa jemaat. Apalagi ini nanti mau Natal. Waduh, saya juga lebih senang lagi. Kalau ada lagi lebih banyak lagi jemaat yang merasa diberkati Tuhan. Lalu membagikan berkat-berkat itu kepada mereka yang membutuhkan. Ada kalanya begini saudara, 50.000 bagi kita yang punya uang itu kecil banget. Tapi 50.000 bagi mereka yang tidak punya beras di rumah itu sudah besar, sudah tinggi nilai. Bayangkan saja. Perbuatan baik itu bukan aturan gereja, bukan aturan pendeta. Ini firman Tuhan. Orang yang menabur baik nanti juga dia akan menuai juga. Tuhan itu tidak keliru. Tuhan lihat setiap perbuatan kita. Bahkan Tuhan Yesus pernah berkata begini. Orang yang hanya memberi 1 cangkir air putih
upahnya tidak akan hilang. Secangkir air putih berapa ribu? Berapa rupiah? Berapa? 500. Tuhan Yesus bilang apa? Upah yang memberi secangkir air putih tidak akan hilang. Artinya apa? Dicatat. Apalagi memberi satu dus aqua. Apalagi memberi yang lebih dari itu, dicatat oleh Tuhan. Hidup kita tidak lama di dunia ini, saudara. Kemarin saya katakan ya saya sudah umur sekian, ya ada banyak di sini 10 lebih kayaknya sudah di atas 70. Tadi pagi saya ngobrol sama Bapak Robert dari Keroya. Ya udah hidup udah segini, ya udah baik-baik saja. Yang penting kita sehat, ya. Perbuatlah yang banyak kebaikan demi kebaikan, ya. Kita sedang mengumpulkan apa? Harta di sorga. Tuhan Yesus katakan, kumpulkanlah hartamu di surga. Tidak ada gengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri yang akan mencurinya. Jangan kamu kumpulkan harta di dunia. Karat akan merusak, gengat akan menghancurkan, dan sisanya dicuri oleh orang. Semua perbuatan-perbuatan baik kita itu akan ditilik oleh Tuhan. Asal kita juga memberi tidak ingin dipuji orang. Tidak ingin supaya orang mengatakan, wih orangnya ini sangat loyal ya. Tidak usah, kita memberi dengan sukacita, memberi dengan hati yang senang. Moga diterima dengan baik. Sebab apa? Ada tertulis di dalam Alkitab, saudara-saudara. Jadi ini saya ingin sampaikan dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 berkata begini, coba dicatat supaya ini bisa jadi penting bagi kita. Nah ini mereka orang-orang konglomerat, orang-orang yang sudah kaya raya dan seterusnya. 1 Timotius 6 ayat 17 berkata begini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi ada ayat jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Amsal berkata begini, pengkhotbah, harta itu bersayap, bisa terbang. Bisa hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan dia sudah terbang entah kemana. Jangan berharap katanya. Tapi dikatakan melainkan kita berharap kepada Allah yang dalam kekayaan Allah itu dikata melainkan Allah yang dalam kekayaan memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tidak apa-apa Allah memberikan kekayaan. Tidak apa-apa Tuhan kasih kita banyak duit. Dan juga kita menikmati itu. Sebab banyak sekali orang konglomerat kaya raya. Tapi mereka tidak nikmati. Mobil mewah mereka hanya dipakai oleh pembantu rumah mereka. Hanya oleh sopir mereka dan sebagainya. Alkitab memberitahu kita bersyukur kalau kita dapat menikmati berkat dari Tuhan. Lalu ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu pertama berbuat apa? Baik. Ya. Kedua, menjadi kaya dalam kebajikan. Apa itu menjadi kaya dalam kebajikan? Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya material tadi yang kita berikan akumulasi dari semua korban-korban persembahan kita kepada mereka. Maka disebut dalam menjadi kaya dalam kebajikan. Ketiga, suka memberi dan membagi. Tidak seperti dalam Lukas 12. Tidak seperti dalam Lukas 16. Carpe dewek. Hidup hanya untuk dia sendiri. Akhirnya disebut orang kaya, bodoh lah.
Disebut dalam Lukas 16, orang kaya tapi ada di Hadeslah. Tapi di sini dikatakan, maka dengan demikian, ayat 19, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Apa itu hidup yang sebenarnya? Bukan dunia ini, sorga. Ya, itu jelas sekali kita lihat dalam Alkitab ini. Hidup cuma sementara. Ada satu ayat tambahan dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-17. Ini kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Sudah kita dapat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Jadi jika semua sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuh, dia sudah tahu berbuat baik. Saya mau melakukan ini baik. Bab seringkali saudara, saya juga alami. Saya ingin, bab sering kita di sini tamu, kemarin lagi ada berapa tamu hamba Tuhan di sini. Lalu mau pulang. Dalam hati, aduh, ingin sekali memberi, tapi aduh kemarin ini ada lagi tamu, kemarin ini ada pengeluaran ini. Lalu mereka pulang. Ya, Om pulang dulu ya. Hati ini tertutup. Hati ini ingin memberi. Saya tahu ini mereka butuhkan. Tapi, aduh saya pikir kemarin ada lagi pengeluaran ini lagi ini. Saya sudah tahu. Tapi mereka jalan sampai ke depan. Baru jalan ke sini. Hati saya berdebar-debar. Saya bilang sama istri, suruh stop. Tunggu. Itu sering sudah. Tunggu. Jadi balik lagi. Saya masuk kamar. Saya ambil uang. Lalu memberikan kepada mereka. Baru hati saya tenang. Seringkali kita seperti itu. Hati kita tahu ini perbuatan baik. Ini baik, ini sesuai firman Allah. Tapi apa yang terjadi? Otak kita tidak terima. Perasaan kita tidak terima. Keinginan kita orang. Maka kita sudah tahu berbuat baik. Tapi kita tidak mau melakukan. Maka itu dosa firman Allah katakan. Ini saudara yang seringkali jadi kendala kita. Saya tahu, kita semua tahu berbuat baik. Orang dunia pun, agama lain pun, mereka selalu memberitahu tentang bagaimana berbuat baik. Bahkan pun orang dunia lebih hebat berbuat baik. Ada tokoh agama di sebelah yang tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi kalau ada terjadi musibah nasional, mereka itu betul-betul kumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk bawa. Padahal mereka bukan percaya sama Tuhan Yesus. Apalagi kita yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Kita pewaris kerajaan Allah. Kita akan disediakan Tuhan tempat yang kekal di dalam sorga. Lalu kita sudah tahu berbuat baik. Tapi enggan, tangan kita berat untuk melakukan itu. Otak kita berkata jangan. Perasaan kita berkata engkau baik. Dan kita tidak melakukan. Dan Alkitab memberitahu, kalau engkau sudah tahu berbuat baik, tapi engkau tidak lakukan, firman Allah katakan, maka ia adalah berdosa. Apa kata Alkitab tentang dosa? Orang berdosa upahnya apa? Maut, neraka. Alkitab katakan begitu. Tentu kita tidak ingin masuk neraka. Kita tidak ingin berdosa. Haleluya. Kalau kita percaya firman Allah. Kita percaya tuntunan Roh Kudus.
kita tidak tunduk kepada logika kita, perasaan kita. Tetapi kita tunduk kepada firman dari Tuhan. Kalau kita tunduk sama firman Allah. Dan itu akan membuat apa? Kita berbahagia. Kita berbahagia, kita bersuka cita. Sebab apa? Dia telah selamatkan saya dan saudara. Kalau saja kita tidak Allah berbuat baik, semua kita masuk neraka. Semua. Tuhan sudah sangat berbuat baik. Tadi di awal saya katakan, kalau saya berdoa di gereja atau di rumah tengah malam, baru menyanyikan Yesus baik, Yesus, aduh nangis. Kenapa? Karena begitu baiknya Tuhan. Segala apa yang dulu, yang seperti diperlihatkan. Dulu kamu begini, dulu begini, dulu gini. Lalu lebih kita menghancurkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku hidup semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Aku ada sampai saat ini hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Dulu mungkin kita tidak punya apa-apa. Untuk makan aja susah, tapi sekarang bisa makan. Sekarang mungkin bisa ada rumah. Sekarang mungkin ada kekayaan atau apapun itu. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu. Kita ingat semua kebaikan Allah itu. Lebih dari itu, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Tak bisa dibayar dengan harta. Karena itu adalah keselamatan, itu adalah hak dari Allah. Tapi keselamatan itu tidak akan kita dapati jikalau kita tidak melakukan kebaikan demi kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kita akhiri di sini, kita masuk di dalam doa. Haleluya, haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Amin, haleluya. Oh Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat Yesus baik, haleluya, amin. Yesus baik, baik buat saya, haleluya, amin. Yesus baik, baik buat saya, haleluya. Oh, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, amin. Baik, biar kaum wanita nyanyikan kor ini, kami kaum pria di dalam penyembahan. Oh haleluya, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau selamatkan kami Tuhan? Siapakah kami dan Engkau menolong kami sampai saat ini? Oh siapakah kami sehingga Engkau menjadikan kami umat pilihan-Mu Tuhan? Engkau jadikan kami untuk mendapatkan kerajaan sorga yang kekal sampai selamanya. Haleluya. Oh amin. Ore kami kaum pria, kaum wanita dalam penyembahan. Amin. Oh Yesus baik, baik buat saya. Oh Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Oh ku tak dapat
membalas kasih-Mu, Yesus baik, baik. Sama-sama kaum pria, semua kaum wanita nyanyikan kor ini, amin. Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, amin. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, oh Yesus baik, baik buat. Sekali lagi nanti Bapak Tommy berdoa, amin. Yesus baik, baik buat. Rasakan kebaikan Allah. Kita boleh hidup sampai saat ini pun semua karena kebaikan dari Tuhan. Oh baik buat, oh haleluya. Oh ku tak dapat membalas kasih-Mu, oh Yesus baik, oh baik. Katakan, ku tidak dapat balas, haleluya, amin. Oh, ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Oh, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh benar ya Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Engkau teramat baik ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus ya Tuhan mau berbuat baik kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami mau berbuat baik kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan terus ya Tuhan menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama-Mu Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami terus ya Tuhan untuk mengenal-Mu, mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami ya Tuhan lewat firman-Mu Tuhan, agar membentuk kami menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Pakai terus hamba-Mu Tuhan menjadi alat-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan ya Tuhan. Kau tilik tangan-tangan kami ya Tuhan. Balas sesuai dengan janji firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.